warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggarangan modal. Pengertian penggarangan modal. Capital budgeting adalah suatu proses lengkap dalam menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Pengertian lainnya adalah suatu proses perencanaan dan pengembalian keputusan terkait pembayaran dana yang mana dalam periode pengembalian dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Jadi maksud dalam pembayaran atau pengeluaran ini termasuk biaya pembelian pada setiap aset tetap, yakni tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Biasanya perusahaan juga membutuhkan promosi berupa iklan jangka panjang. Proyek penelitian dan pengembangan pun termasuk di dalam kategori investasi. Keputusan dalam melakukan investasi bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan penilaian akan situasi di masa yang akan datang, sehingga perlu memikirkan hal-hal mungkin akan terjadi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nilai investasi pun harus dihitung sesuai dengan arus kas perusahaan dan merupakan keputusan yang paling tepat guna menghindari risiko kerugian atas nilai investasi tersebut. Secara umum, perusahaan akan membuat berbagai alternatif agar bisa berinvestasi dalam jangka panjang seperti perubahan aset tetap. Capital budgeting dan keputusan keuangan tentu harus dilakukan secara terpisah. Apabila suatu investasi yang diajukan sudah ditentukan untuk bisa diterima, maka manajer keuangan selanjutnya memilih cara pembayaran yang paling tepat. Manfaat capital budgeting. Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terkait dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat minimalisir adanya over investment atau under investment. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital budgeting adalah agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambil keputusan. Metode analisis. Dalam capital budgeting terdapat metode analisis yang dapat dilakukan sebelum membuat keputusan. Berikut ini beberapa metode analisis yang umum dilakukan oleh perusahaan. 1. Net Present Value (NPV). NPV merupakan salah satu metode analisis capital budgeting yang berguna agar dapat mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. NPV adalah selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa yang akan datang. Yang perlu diingat, aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek apabila nilai NPV-nya di atas angka 0. Hal ini disebut sebagai NPV rule. Para pajak sepakat bahwa ada kelebihan dan kelemahan pada penggunaan keuntungan pada metode ini. Selain pengaplikasikannya yang sederhana dan penggunaan nilai uang dalam menghitung nilai sesuai dengan arus kas membuat sebuah gambaran yang jelas tentang profitabilitas proyek yang lebih real. 2. Metode Rate of Return (IRR). Para ahli sepakat bahwa metode IRR merupakan suatu cara lain dalam mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai uang. IRR sendiri memiliki artian diskon rate atau faktor perskontratan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflows dan salvage value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Dalam IRR, yang dicari adalah nilai diskon rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Bila perhitungan IRR lebih daripada cost of capital, maka return yang dihasilkan jelas akan lebih besar dari yang diharapkan. Dengan nilai return yang besar, maka kemungkinan besar proyek investasi yang direncanakan pun akan diterima. Kelebihan dari IRR adalah dampak investasi yang akan terlihat secara jelas dalam satu perhitungan, mulai dari arus kas yang masuk, konsep time value of money, hingga risiko investasi akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga tidak dapat memberi hasil yang maksimal. Pemilihan proyek berupa rasio dan berkurang mampu memberikan keputusan
pasti dan tepat untuk proyek mutually eksklusif. 3. Probability Index (PI). Pengertian PI itu sendiri adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 hingga jumlah investasi pada tahun ke-0, sementara jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus bisa ditolak. 4. Discount Payback Period (PP). Metode ini berarti waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek yang dimaksud. Perhitungan yang digunakan cenderung cepat karena berdasarkan institusi umum yang bisa digunakan dalam dunia bisnis. Proyek dengan nilai PP yang kecil kemungkinan akan dipilih oleh perusahaan agar dapat dijalankan. Mengapa? Karena semakin kecil nilai PP, maka akan semakin kecil pula risiko yang dihadapi terkait kondisi tidak menentu di masa yang akan datang. Tujuan penggarangan modal. Anggaran modal memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang dan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. 2. Anggaran modal juga bertujuan untuk merencanakan pengembalian modal atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Pentingnya penggarangan modal. Anggaran modal sangat penting dilakukan karena alasan-alasan berikut. 1. Keputusan anggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. 2. Anggaran modal yang efektif akan menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktivitas. 3. Pengeluaran modal sangat penting. Terkait pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kas perusahaan yang baik mampu mendukung capital budgeting dalam menjalankan rencana investasinya dengan maksimal. Dewasa ini untuk bisa mendapatkan arus kas perusahaan yang baik, perusahaan lebih memilih untuk mempercayakan alur transaksi bisnisnya daripada sebuah aplikasi pendukung. Aplikasi yang mampu membantu suatu perusahaan dalam mengoptimasi arus keuangan perusahaan serta kewajiban perpajakannya adalah online pajak. Online pajak merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Fitur-fiturnya seperti pembuatan faktur komersial, faktur pajak, hingga mengirimkan ke klien dalam hitungan detik mampu mengoptimalkan produktivitas kerja Anda. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang penggarangan modal dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.